warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara pertama, acara podcast BRK Official. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Randi Asmilyadi. Sebelumnya kita juga sudah memberitahukan beliau bahwa untuk menghadiri acara podcast beliau insya Allah hadir dengan tema berbagi kisah inspirasi dari beliau sebelum sesukses sekarang ini. Dan beliau alhamdulillah sekarang sudah sukses. Alhamdulillah. Sekarang mari kita sapa dulu Bapak sehat. Alhamdulillah. Sekarang Bapak kerja di mana, Pak? Kalau untuk saat ini sih kita kerja di SMP At-Thaibah sebagai tenaga pengajar di sana. Jadi beliau sekarang jadi tenaga pengajar di salah satu SMP di Kabupaten Kerinci. Alhamdulillah SMP tersebut tergolong maju dan beliau sudah termasuk dalam keluarga besar SMP At-Thaibah. Dan Pak Randi, Ya. sekarang tinggal di mana? Kalau tinggal masih sama orang tua ya. Masih sama orang tua karena beliau belum nikah. Belum menikah ya. Dia yang ingin cari menantu, beliau ada. Mudah-mudahan kalau ada ya. Amin. Jadi kita bersama Pak Randi membahas tentang kisah beliau. Bagaimana beliau, apakah beliau pernah merasa dijatuhkan, apakah beliau setelah dijatuhkan dan pernah sukses, dan orang-orang yang pernah menjatuhkan beliau merasa rugi dan merasa menyesal. Mungkin satu persatu dulu kita tanya kepada Pak Randi. Mungkin kisah beliau sama amat panjang dan lebar. Ya Pak Randi, di dalam kehidupan kan pasti ada ujian Ya betul. dan rintangan. Pernah tidak Pak Randi misalnya merasa diri itu jatuh dan ingin menyerah dan tidak mau lagi ingin berusaha? Ya. Oke, baik. Sebenarnya sih setiap manusia memiliki yang namanya cobaan ya. Baik besar ataupun kecil, cobaan itu harus kita jalani gitu loh. Jadi kalau dalam kehidupan saya selama ini pernah saya berada di titik di mana saya sangat jauh turun sekali, sangat jatuh dan sangat dalam gitu. Jadi suatu saat saya berpikir pada malam hari itu, saya masih ingat betul, di sebuah kamar saya berpikir gini, kalau saya seperti ini terus, kapan saya ingin maju gitu loh? Kapan saya bisa gitu loh? Kalau saya bertahan pada posisi saya yang seperti ini, ya saya tidak akan maju-maju gitu loh. Jadi saya bertekad, walaupun cobaan yang sebesar ini yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus siap dan mampu untuk menjalani cobaan itu. Ya, bagaimanapun sebisa saya harus bangkit gitu loh dari cobaan yang diberikan itu. Dan alhamdulillah saat ini apapun cobaan rintangan semua sudah saya libas. Sudah kuat. Sudah kuat, sangat kuat sekali. Jadi beliau dengan kisah beliau menjadi seorang yang berusaha, dan bahwa ujian itu memang sudah kodratnya pada manusia. Iya. Dan juga Pak, selain itu Pak, pernah tidak Bapak misalnya di dalam kehidupan ini pasti ada orang yang singgah kepada kita. Betul. Nah, singgah dalam artian kata menaruh perasaan. Iya. Setiap manusia kan berhak mencintai. Betul. Dan juga apakah pernah Bapak misalnya berharap kepada seseorang, tapi seseorang itu tidak membalas pengharapan kita tersebut? Oh gitu. Kalau untuk masalah kisah cinta ya, atau kisah asmara di kehidupan saya pikir cukup rumit dalam
kehidupan saya gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Waktu tahun 2012, saya masih ingat, 2012 mau masuk ke 2013, itu saya sangat bagaimana ya, mencintai seorang wanita gitu kan. Wajar saya mencintai seorang wanita. Di sana rasa cinta yang terlalu besar tadi, ternyata Allah berkata lain gitu. Dan saya diputuskan atau ibarat kata tidak dijodohkan oleh Allah sama dia gitu. Dan dia sekarang sudah memiliki suami, kemudian juga sudah mempunyai anak. Itu menjadi cambuk terbesar dalam hidup saya. Kalau saya terus terpuruk dengan dia, saya tidak akan maju dan saya tidak akan bisa menjadi seperti ini saat ini gitu. Jadi bagi kita yang muda-muda, boleh kita mencintai seorang, tapi hanya sekedarnya saja. Karena jatuh itu sakit. Nah, jatuh itu sakit Iya. betul. Jangan kita terunguk dalam kejatuhan itu. Iya. Jadi soal cinta itu tadi, Pak. Iya. Di beliau pernah dikhianati juga. Betul, pernah dikhianati, disakiti. Tapi insya Allah Allah balas dengan Insya Allah. seorang perempuan yang baik. Mudah-mudahan. Doakan beliau cepat meninggal. Iya. Dan itu tentang asmara cinta. Iya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, Pak Randi, ketika hidup nih, bagaimana sih Bapak menguatkan diri atau bersabar dan tabah ketika ada banyak cacian yang masuk ke dalam telinga kita, ke dalam diri kita? Iya, oke. Yang pertama sih saya orangnya gini ya. Saya nggak ambil pusing dengan urusan orang itu. Dia mau bilang saya seperti apa, mau ngatain saya seperti apa, bodoh amat sih bagi saya. Kenapa? Kalau kita dengarin omongan mereka, ujung-ujungnya kita sakit hati. Jadi lebih baik kita anggap saja itu sebuah angin lalu saja, sebuah cerita dalam hidup kita saja. Jadi nggak usah dipikirkan terlalu berlebihan gitu. Toh itu pun juga kita tidak hidup dari mereka gitu. Jadi seperti itu ya Pak Randi. Iya. Itu motivasi dari beliau bahwa ketika cacian datang kepada diri kita tidak usah ambil pusing. Iya. Karena kita tidak dihidupkan oleh mereka ya Pak. Betul. Belajar dari masa lalu Pak Randi nih. Iya. Nah, di masa lalu Pak Randi apa hal yang misalnya nih Pak Randi pernah rasakan yang paling amat sedih di masa lalu? Apakah itu tadi seperti ditinggalkan? Apakah yang lainnya ada lagi Pak Randi? Kalau yang amat sangat sedih sih dalam penyelesaian kuliah ya. Salah kuliah Iya. Karena target saya waktu itu memang sudah saya targetnya 3,5 tahun. Dikarenakan sesuatu hal jadi 5 tahun. Ya. Sangat sedih sekali. Kenapa saya bilang sangat sedih? Karena saya berpikir gini, selama kurang lebih 5 tahun itu saya sudah sangat banyak merepotkan orang tua. Gitu. Pada di perkuliahan 4 tahun saya berpikir gini, mau sampai kapan sih saya harus merepotkan orang tua terus itu. Target saya sudah lewat gitu kan. Akhirnya saya berpikir gimana kalau kita bikin YouTube gitu loh. Nah, saya bikin YouTube-nya di food vlogger kan, makanan gitu. Saya berusaha terus sampai saya juga masih aktif. Nah, waktu itu pas masuk 5 tahun alhamdulillah saya lulus dan itu suatu kebahagiaan dari orang tua saya. Saya melihat betul orang tua saya waktu itu sedang sakit. Walaupun beliau sakit, tapi beliau tetap kuat untuk datang di acara wisuda saya waktu itu. Saya sangat terharu sekali dengan beliau gitu kan. Dengan beliau sudah tua juga, tapi masih bisa sanggup untuk datang di acara yang istimewa. Dan alhamdulillah saya bisa bikin beliau bangga. Gitu. Jadi beliau juga seperti itu merasakan apa yang kita rasakan. Jangan merasa diri kita amat terpuruk, tapi banyak orang di luar sana Ya. yang lebih parah lagi daripada kita. Ya, betul sekali. Juga Pak Randi, saya bertanya lagi. Ya. Mumpung ada beliau.
Pak Randi, apa hal yang membahagiakan di masa sekarang yang paling amat rasa bahagia? Yang paling bahagia saat sekarang ya. Ya, Ya saat lebaran inilah. masa lebaran ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Di lebaran yang tahun ini, alhamdulillah kita bisa kumpul semua keluarga besar. Sangat alhamdulillah sekali. Karena pandemi COVID ini kami dipisahkan oleh jarak dan waktu oleh keluarga yang jauh gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini kebahagiaan itu muncul karena keluarga sudah bisa pulang, yang dari Jakarta sudah bisa pulang ke Kerinci gitu kan, berkumpul bersama, bercengkrama bersama, bersendagura bersama, itu sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena kebahagiaan keluarga itu di atas segala-galanya. Jadi itu ya Bang. Ya. Jadi itu kebahagiaan yang beliau rasakan hari ini. Melanjutkan tema pembicaraan kita. Apa nih motivasi untuk para penonton bagi orang-orang yang merasa dirinya amat sedih, merasa dirinya ditinggalkan, dikhianati? Ya, itu bagaimana motivasinya Pak? Kalau saya sih sedikit aja sih motivasinya dalam hidup ini gitu loh. Kita hidup ini kan untuk mati. Ya. Jadi pikirkan, lakukan, dan jalani hidup ini semampu yang kamu bisa. Itu aja sih. Itu motivasi dari Pak Randi. Tolong kalian catat, jangan merasa diri seperti itu tadi. Ya. Karena Pak Randi kita berbagi kisah pada beliau juga pernah merasakan. Saya juga pernah merasakan. Semua orang juga pernah merasakan. Ya. Nah Pak, selama menjadi guru, Ya. apa sih keluh kesah menjadi seorang guru? Kalau menjadi seorang guru sih menurut saya unik ya, asik. Yang pertama unik, kemudian di situ kita akan tahu gitu loh, bagaimana sih rasanya menjadi seorang pendidik itu yang baik seperti apa, bagaimana kita mengajarkan murid gitu kan, bagaimana cara kita menyampaikan pelajaran kepada mereka gitu, agar mereka paham dengan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Jadi selama saya menjadi guru kurang lebih sudah 1,5 tahun, banyak sekali pengalaman, kemudian banyak juga keluh kesahnya gitu lah. Banyak juga senangnya, dan alhamdulillah saya jalani aja gitu. Sampai dimana waktu akan menentukan saatnya pulang gitu. Itu kata-kata beliau yang sangat menyayat hati. Keluh kesah beliau menjadi seorang guru, apa penderitaan beliau di masa hidup, itu bisa menjadi motivasi kita untuk menerapkan diri kita. Ambil yang positifnya. Iya, betul sekali. Ambil yang positifnya aja. Ambil yang positifnya, buanglah yang negatifnya. Karena manusia hidup untuk mati. Betul. Pak Randy, lanjutkan lagi nih. Iya. Kita bertanya terus, Tancap gas terus ya. Terus, Pak Randy, di dalam menjadi seorang guru kan butuh kesabaran. Betul. Untuk mendidik anak-anak. Jadi apa pesan untuk Pak Randi ini untuk guru-guru di seluruh dunia maupun seluruh Indonesia? iya. Jadi kalau menurut saya sih pesan untuk para guru-guru yang ada di manapun berada gitu loh. Didiklah anak itu seperti anakmu sendiri. Sayangilah mereka seperti kamu menyayangi anakmu sendiri. Gitulah. Karena sekarang banyak guru-guru Iya. yang tidak tahu apa arti kasih sayang. Iya, betul. Dan juga murid juga pernah juga keterlaluan. Betul. Sekarang sudah ada perlindungan HAM. Iya. Guru sudah tidak bisa apa-apa. Tapi memang jadi guru itu butuh kesabaran pertama. Betul sekali. Pak Randi, Ya. bertanya lagi. Ya. Yang saja. Setelah ini apa yang Bapak ingin pikiran untuk masa depan, dan hal apa yang Bapak persiapkan untuk menempuh perjalanan yang masih panjang? Ya, kalau untuk saat ini yang saya pikirkan bagaimana caranya saya bisa mendapat jodoh. Iya, karena saya itu yang harus kita pikirkan dulu, jodoh. Karena usia saya sekarang sudah 26 tahun. Kalau diibaratkan umur itu sudah cukup matang lah ya kalau untuk menikah gitu loh. Kalau untuk kedepannya sih saya sudah planning, mudah-mudahan kalau umur saya sampai gitu kan, umur kedua orang tua juga sampai gitu,
saya ingin mengangkatkan mereka haji gitu. Itu yang paling saya pikirkan dari mulai saya kuliah dulu, gimana sih caranya bisa memberangkatkan kedua orang tua saya untuk berangkat haji. Itu yang dipersiapkan oleh para jodoh. Ya. Bagi anda yang belum menikah, nikahlah segera Nikah segera ya. sebelum ditikung teman. Betul sekali itu. Jadi wanita ini bukan satu, wanita banyak. Dia tidak perlu berfokus satu wanita. Kalau wanita yang kita harapkan tidak mau sama kita, ya tinggal cari yang lain. Tuh. Wanita di luar sana banyak, cari yang soleha. Ini kita hanya berfokuskan satu, bagaimana kita menikah. Sedangkan teman-teman yang lain sudah menikah, hari raya ke depan sudah bertiga, kita masih sendiri. Kita sendiri ya, ditemani mental guling. Jadi itu dari Pak Randi. Ya, Pak Randi, tancap lagi kita. cancok lagi. Sekarang ini kesibukan Bapak hanya di sekolah atau gimana? Kalau untuk saat ini sih masih disibukkan dengan sekolah, kemudian bikin vlog juga, kan. Kemudian ya sibuknya ngurusin penaan, temanin penaan main-main gitu. Karena kebahagiaan itu sangat luar biasa. Setelah ini ada kebahagiaan yang menunggu. Iya, betul. Mudah-mudahan. Jadi beliau sekarang sibuk dengan guru, menjadi guru, mendidik anak-anak, dan juga beliau punya channel YouTube. Nanti di deskripsi ada link YouTube beliau. Beliau food vlogger. Ya, vlog. Yang mau di review Boleh aja langsung. boleh aja langsung ke beliau. Nanti bertambah banyak. Mudah-mudahan. Pak, di dalam kehidupan nih Ya, pasti rintangan selalu datang, betul. ujian selalu ada. Pernah tidak Bapak merasa kepada Allah, kenapa Allah ini tidak adil? Ya. Sedang kita melihat orang kok bahagia, orang itu selalu dipenuhi kegembiraan, sedangkan kita merasa diri kita sedih dan kita berprasangka Allah itu tidak adil. Apakah pernah Bapak sedih? Kalau pribadi saya sendiri sih, saya nggak pernah berpikiran bahwa Allah itu tidak adil. Saya berpikiran gini, setiap cobaan yang Allah berikan kepada hambanya, Allah sudah ukur sendiri kekuatan hambanya itu sendiri. Gitu loh. Misalnya saya dikasih cobaan seperti ini, Uya Nabil kasih cobaan seperti ini. Setiap manusia pasti akan bisa melewati dan melalui cobaan itu tersebut. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi cobaan itu yang berikan. Jadi kita harus menyikapi bagaimana ujian yang diberikan itu. Karena ujian yang diberikan oleh Allah itu pasti di dalam kemampuan kita. Ya, betul sekali. Itu ujian atau motivasi dari beliau yang sudah memberikan kita supaya menjadi manusia yang kuat, hamba Allah yang selalu senantiasa sabar. Ya, betul sekali. Jadi yang belum dapat jodoh juga cepat cari sebelum ditinggal pergi. Itu kata-kata dari beliau. Saya doakan Pak Randi cepat menikah, Amin. punya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, Amin ya Rabbal alamin. dan selalu bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa menaikkan haji dan impian Bapak tersebut. Jadi sampai di sini motivasi kita hari ini bahwa setiap hidup pasti akan ada ujian. Ya, betul sekali. Satu terakhir motivasi bagi penonton. Satu motivasi terakhir buatnya penonton mungkin hanya beberapa kata saja yang akan saya sampaikan. Jadilah dirimu sendiri tanpa menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri, jangan jadi diri orang lain. Karena diri orang lain tetap jadi orang lain. Iya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.